Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Pragusina dengan NIM 22011016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah Manajemen Komunikasi yang diberikan oleh dosen Ibu Ulmasyunah dengan tema Produk Manajemen dalam Komunikasi. Yang pertama ada manajemen komunikasi untuk bidang jurnalistik. Pengertian jurnalistik di sini menurut Haris Sumandria adalah kegiatan yang berhubungan dengan percatatan atau pelaporan setiap hari. Jurnalistik didefinisikan sebagai suatu keterampilan atau kegiatan yang mengelola bahan berita mulai dari peliputan sampai pada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat secara rutin setiap hari melalui surat kabar dan majalah atau memasarkannya melalui siaran radio dan siaran televisi. Yang kedua ada pengelolaan jurnal. Menurut Haris Sumandria, penggolongan jurnalistik dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jurnalistik media cetak yang meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnalistik majalah. Yang kedua ada jurnalistik media elektronik audiokatif yang meliputi siaran radio. Dan yang ketiga ada jurnalistik media elektronik audiovisual yang meliputi jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media online atau bisa disebut dengan internet. Yang ketiga ada proses jurnalistik. Menurut Wahyudi Tommy Suprapto tahun 2009 nomor 137, proses pencarian, pengumpulan, penyeleksian, dan pengolahan suatu informasi yang mengandung nilai berita menjadi karya jurnalistik. Yang keempat ada langkah-langkah manajemen komunikasi untuk kegiatan jurnalistik, diantaranya yaitu 1. Perencanaan liputan, dan yang kedua pengorganisasian liputan, yang ketiga pelaksanaan peliputan, dan yang keempat ada evaluasi atau pengawasan hasil liputan. Yang B ada manajemen komunikasi untuk bidang kehumasan. International Public Relations Association atau disebut IPRA Kampanye Public Relations 2008 menyatakan bahwa berbagai definisi tentang humas antara lain 1. Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra baik dari masyarakat. Yang kedua ada unsur yang mendukung manajemen untuk mencapai tujuan yang spesifik dari suatu organisasi atau lembaga. Yang ketiga, usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dan pihak masyarakat melalui proses komunikasi timbal balik. Hubungan yang harmonis, saling mempercayai, dan menciptakan citra yang positif. Berdasarkan definisi di atas, saya bersimpulkan bahwa humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan membina hubungan atau lembaga dan publiknya. Yang kedua, ruang lingkup kehumasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, humas mempunyai ruang lingkup sebagai berikut. 1. Pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, penerangan. Dan yang ketiga, publikasi. Menurut Jeffkins tahun 2004 nomor 20-21, ruang lingkup humas pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Membina hubungan ke dalam, dan yang kedua membina hubungan keluar. Yang ketiga, tugas dan kewajiban humas. Tugas public relation dalam suatu organisasi yaitu melaksanakan program kegiatan komunikasi untuk meraih pengertian umum dan dukungan publik dengan salah satu alatnya adalah manajemen komunikasi yang dimanfaatkan untuk mengelola informasi dalam rangka mencari dukungan publik dan meraih citra positif organisasi melalui penggunaan saluran komunikasi. Manajemen komunikasi untuk bidang penyiaran. Penyiaran merupakan proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang dari produsen kepada masyarakat melalui proses pemasaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Proses ini dapat berupa siaran radio ataupun televisi. Yang kedua ada proses penyiaran, yang ketiga output penyiaran, dan yang keempat perangkat penyiaran, serta yang kelima media penyiaran sebagai suatu organisasi. Manajemen komunikasi untuk bidang penyuluhan. Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, penyuluhan sebagai proses perubahan sosial, penyuluhan sebagai proses prakayasa sosial, penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial, penyuluhan sebagai proses pemberdayaan sosial, penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas, dan penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan.
Yang terakhir ada penyuluhan sebagai produk manajemen dan aktivitas komunikasi. Pada prinsipnya, penyuluhan merupakan produk manajemen komunikasi. Penyuluhan juga merupakan aktivitas komunikasi yang mengelola informasi dengan tujuan untuk perubahan sikap. Karena tujuannya adalah perubahan sikap, pemilihan dan penggunaan medianya pun harus mampu mengubah perilaku khalayak. Dalam kaitan ini, media yang relevan untuk penyuluhan adalah media tatap muka atau interpersonal media. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.